Halo, apa kabar? Kita lanjutkan obrolan kita tentang bagaimana sejarah perkembangan anime Jepang pada dekade tahun 70-an. Pada tahun 1970-an kita bisa menyaksikan bagaimana peningkatan jumlah anime yang ditujukan untuk siswa sekolah menengah. Pada masa ini perusahaan berusaha untuk memperluas pasar melebihi anak-anak sekolah dasar yang telah menjadi konsumen utama di masa lalu. Robot raksasa yang kuat terus populer di kalangan anak-anak. Hak ini berimbas pada tingginya penjualan mainan yang terinspirasi oleh anime. Mainan yang berhubungan dengan pertunjukan populer bukanlah hal baru di Jepang atau negara maju lainnya. Mereka telah ada selama beberapa dekade dalam berbagai format. Mainan robot murah terbukti sangat populer di kalangan anak-anak sehingga banyak acara televisi anime di tahun 1970-an hanyalah kendaraan untuk mengiklankan mainan yang meniru robot dalam program tersebut. Seringkali pertunjukan ini dibuat dengan desain yang diajukan oleh perusahaan mainan. Penggunaan desain produsen mainan dalam acara televisi sebagai cara untuk mengiklankan produk tidak terbatas di Jepang. Pertunjukan kartun Amerika pertengahan 1980-an yaitu Transformer, diciptakan untuk tujuan yang sama. Jika mainannya tidak laku, pertunjukan robot raksasa bisa saja dibatalkan secara tiba-tiba, seperti yang terjadi pada serial TV Kido Senshi Gandamu, Mobile Suit Gundam, yang asli. Awal 1970-an menampilkan kebangkitan Gu Nagai sebagai kekuatan dalam anime. Nagai memulai karirnya dengan menulis manga anak-anak, seringkali dengan nuansa erotis, yang mengolok-olok institusi sosial yang dihormati dan berisi cerita petualangan yang penuh kekerasan. Kontribusi utamanya pada genre robot raksasa adalah menempatkan operator di mesin di Mazinger Z. Sebelumnya, mesin-mesin itu dikendalikan dari jarak jauh. Nagai, yang telah membuat marah beberapa orang tua dengan mendorong hambatan dari selera manganya yang baik, sekarang membawa visinya ke TV di berbagai acara populer. Pada tahun 1972, Debiruman, Devilman, dan Mazinger Z 2 dari serial tersukses Nagai, memulai debutnya. Mazinger Z akan disalin oleh serangkaian pertunjukan robot raksasa yang terus berlanjut selama sisa dekade ini. Beberapa dari acara ini kemudian disiarkan ulang dalam versi yang telah diedit di Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun 1979, Yoshiyuki Tomino menciptakan jenis baru dari kisah robot raksasa dengan serial TV Mobile Suit Gundam yang asli. Karya ini mengambil tema kendaraan penjual mainan berwarna cerah di masa lalu dan mengubahnya menjadi kisah beragam dan sangat politis tentang warga sipil yang terjebak dalam perang antara koloni luar angkasa dan Federasi Bumi. Penjualan mainan sponsor yang rendah menyebabkan akhir yang terburu-buru untuk seri ini. Namun, siaran ulang menarik banyak penonton. Apa yang terjadi adalah bahwa mereka yang menonton serial tersebut seringkali berusia akhir belasan dan awal 20-an. Ada juga cerita yang kurang begitu fantastis di pasaran. Ashita Nojo, Tomorrow adalah kisah seorang pemuda yang bangkit dari seorang pencuri kecil menjadi petinju sukses. Serial lainnya adalah Lupin 3, yang diproduksi sebagai acara TV dan anime fitur. Cerita ini didasarkan pada serial manga dewasa oleh seorang penulis dengan nama samaran Monkey Punch. Serial ini menampilkan cucu pencuri fiksi Prancis Arsène Lupin dari novel Maurice Leblanc. Tahun 1979 juga menampilkan debut Hayao Miyazaki sebagai sutradara fitur animasi dengan rupan Sansei Cagliostro no Shiro, Lupin 3, Castle of Cagliostro. Miyazaki telah mengarahkan beberapa episode TV Lupin 3 sebelumnya dan sekarang diizinkan untuk mengerjakan proyek yang lebih besar. Musik menjadi bagian penting dari industri pada akhir 1970-an. Rekaman musik anime sebelumnya cenderung berumur 45-an dengan 2 lagu dari satu pertunjukan atau koleksi LP lagu dari berbagai pertunjukan anak-anak. Pada akhir 1970-an, perusahaan mulai merilis aransemen simfoni soundtrack. Keberhasilan soundtrack program tunggal daripada album medley anak-anak menyebabkan peningkatan penekanan pada musik yang bagus yang juga dapat dijual sebagai rekaman. Akhirnya menjadi umum untuk sejumlah besar musik asli berkualitas tinggi untuk dimasukkan dalam sebuah seri, bahkan, beberapa acara televisi menyertakan begitu banyak lagu dan lagu yang sebagian besar hanya didengar sekali dalam serial tersebut.